Sistem listrik. Sistem listrik, oke. Sistem listrik adalah sebagai lingkungan luarnya ya, karena dipengaruhi dan mempengaruhi di sana kan. Ya, yang penting itu saling mempengaruhi. Penghubungnya apa? Kabel. Kabel ya, kantor listrik dengan sistem komputer itu kabel yang menghubungkan di sana. Bisa saja antara sub dengan sub. Kalau misalkan keyboard dengan CPU-nya itu kan kabel juga kan, dan seterusnya kan ya. Jadi satu aja sudah terpenuhi. Mempunyai inputan sistem komputer? Iya, Pak. Apa itu? Energi listrik. Energi listrik sebagai maintenance inputnya. Kemudian data dari sistem datanya adalah sebagai sinyal inputnya kan ya. Outputnya adalah output dari sistem komputer berupa gambar dari monitor. Gambar dan sebagainya adalah karena informasi ya, bisa berupa gambar, bisa berupa grafik dan sebagainya. Itu adalah informasi. Adakah proses? Oke, mengubah data menjadi informasi. Tujuannya? Pengolahan data. Oke. Tujuannya? 8? Menghasilkan informasi. Oke, bisa mengolah informasi, bisa memberikan kemudahan bagi si pemakai. Oke, jadi itu ya, sistem adalah komputer, karena nanti kita kalau sudah nantikan dari sistem, kemudian kita bicara informasi, kemudian kita bicara manajemen, akhirnya dapat definisi sistem, elemennya berarti ada hardware, software, database. Nah, itu kan harus, jadi kita nanti, jadi kuncinya di sini ya, jadi adalah sistem komputer ya, oke. Jadi sistem komputer sudah kita buktikan sebagai sebuah sistem, oke. Saya tutup dulu. Kan saya masuk ke data ya. Oke, saya coba masuk ke satu kata sudah dapat kita sebagai sebuah sistem dan kita sudah simpulkan bersama. Kemudian kita masuk ke data ya. Jadi pengertian data itu banyak. Saya mencoba mengambil ya dari satu definisi ya. Dari yang lain mungkin masih banyak definisi yang lain barangkali ya. Jadi katanya data adalah himpunan boleh, kumpulan boleh, simbol ya. Jadi ada simbol, ada fakta mentah, atau mungkin barangkali fakta mentah ya, yang tidak mempunyai arti dan nilai apapun secara sendiri. Ini kuncinya di situ ya. Jadi dia himpunan boleh, kumpulan boleh, simbol kan nanti kan ada huruf, ada angka, ada titik koma. Ya. Kemudian juga bisa dikatakan sebagai fakta mentah. Kuncinya di situ bahwa data secara tersendiri itu tidak punya arti dan nilai. Jadi tidak punya arti dan nilai kan dia. Kuncinya di sana kan dia. Jadi nggak usah dihafal karena tidak ada ujian nanti definisi data. Tetapi di sini adalah Anda yang penting paham. Jadi data itu pasti ada himpunan boleh, kumpulan boleh, simbol, huruf, angka dan sebagainya. Kuncinya tidak punya arti dan nilai. Sebagai contoh misalkan nama mahasiswa kan dia. Nama mahasiswa misalkan muncul di sini Mayada. Mayada itu kumpulan huruf itu. Itu kalau hanya Mayada ya orang nggak tahu apa itu Mayada kan itu. Mungkin barangkali kumpulan angka 10, 10, ya 10 aja, koma dan sebagainya kan itu. Itu adalah Halo. putus ya. Oke. Sudah nyambung lagi kah? Sudah, Pak. Pak. Oke, bentar tak pindah. Ini memang IndiHome saya ini bermasalah kan, bayarnya mahal-mahal. Sama Pak, saya dari kemarin masih bermasalah. Oh, pakai IndiHome juga? Iya Pak. Kemarin juga udah kontak sama teknis ini juga udah sampai reset sistem malah Pak. Oke. Sama aja. Nggak ngaruh sama sekali. Tak tethering aja lah, bentar dulu ya. Oke. Sudah connect? Aman, Pak. Oke, aman. Oke. Ya, ini kan salah satu
masalah pada saat kita kuliah online ya semoga segera reda, segera kita bisa tatap muka. Oke, sudah kelihatan gambarnya ya? Oke, kita lanjut. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Tetap subscribe dulu. Ya, kendala. Oke, saya kira ulang. Oke, sudah muncul lagi ya gambar saya. Oke, jadi ini barangkali ya, jadi data. Kemudian ada pembagian data berdasarkan sumber nanti ya. Ini kalau kita langsung kita buka saja data internal, data eksternal primer, dan data eksternal sekunder kan nanti ya. Ini adalah pembagian data ya. Kenapa? Nanti pada saat Anda menulis karya ilmiah, skripsi, itu kita harus tahu kan tidak ada beberapa pembagian. Saya mencoba melihat hanya sumbernya saja ya, karena nggak ada mencari sumber data. Yang pertama adalah data internal ya. Data internal ini seperti pada saat Anda sekarang ya, itu sedang kuliah, itu sehingga apapun yang mungkin Anda catat atau barangkali Anda coret-coret nggak tahu kan dia, itu adalah dikatakan sebagai data internal ya, data internal yang diperoleh dari sebuah sumber hasil observasi yang bersangkutan dilakukan oleh sendiri kan dia. Jadi Anda yang kuliah hari ini adalah itu dikatakan sebagai memperoleh data internal kan dia. Nah kemudian barangkali kan itu ada rekan Anda yang tidak masuk kemudian bertanya kepada Anda, tadi Pak Bambang materinya apa ya kan dia. Nah, itu orang yang Anda beritahu itu adalah namanya data eksternal primer. Jadi data eksternal primer itu adalah orang dapat langsung dari yang observasi kan dia. Tetapi kemudian rekan Anda tadi yang Anda beritahu, oh, itu Pak Bambang materinya data informasi ada kok di Waskita ada datanya kan nanti. Oke, udah itu memberi kepada temannya nggak masuk lagi, itu dikatakan sebagai data eksternal sekunder kan nanti. Ada levelnya ya. Jadi tiga-tiganya itu diperlukan pada saat Anda membuat nanti karya ilmiah, tempat skripsi misalkan aja, ini dibutuhkan kan dia. Karena tidak mungkin Anda peroleh data internal semuanya kan dia. Ini contoh kan seperti itu. Ini jadi mana yang paling valid ya di antara tiga data ini? Yang pertama observasi langsung dari bersangkutan, yang kedua ini berarti level kedua ya, diberitahu oleh temannya yang langsung, yang ketiga itu dari temannya ke temannya lagi. Mana yang paling valid? Observasi secara langsung. Yang data internal yang observasi langsung dikatakannya adalah yang paling valid kan ya, karena nanti data itu pasti bias kan ya. Orang kedua ketiga itu pasti bias itu, maka hati-hati ya kalau kita beragama jangan menyimpulkan sesuatu pada saat itu datanya nggak jelas kan ya. Kalau datanya jelas baru kita bisa menyimpulkan. Kalau katanya itu berarti mungkin bisa data eksternal primer, bisa saja data eksternal sekunder. Tapi kalau Anda melihat sendiri pun, itu kadang-kadang juga bisa, karena persepsi orang itu satu yang lain kan bisa berbeda kan dia. Nah, sebagai contoh misalkan pada saat simulasi kan dia. Pada saat simulasi misalkan bagaimana yang orang kedua ya, misalkan saya muter ya simulasi. Mungkin pesan seperti pesan berantai kan dia. Saya mencoba mengumpulkan pesan berantai, saya beritahu saya bisikin orang pertama, Pak Bambang ini dengan sekretarisnya mau ke Kalurang mencari kamar untuk mengadakan raker kan dia, rapat kerja di situ kan dia. Itu orang pertama, orang kedua masih nyambung, orang ketiga sudah bias. Pak Bambang pergi dengan sekretarisnya ke hotel kan dia. Nah itu kan udah negatif kan dia. Ternyata orang ketiga tadi ternyata orang kelima, pernah saya lupa itu. Nah itu Pak Bambang dengan sekretarisnya pergi ke hotel di Kalurang ngamar lah, itu kan udah hancur kan itu ya datanya itu. Ini kan sebagai valid ya hanya ke tingkat ketepatan kevalidan data itu adalah kalau observasi langsung dari yang bersangkutan. Jadi misalkan suatu saat ada kecelakaan di depan kampus kita itu, kemudian pas di depan kampus kita itu, nah ini ada satpam yang cool itu, apa itu, Mas? Oh itu tadi ada ada mobil ketabrak ada truk
muter terus ada mobil dari barat tabrak itu, terus mobilnya ya gitulah ya, tapi nggak parah kok Pak gitu ya. Nah tapi ada satpam yang lain, terbuang Pak itu, jadi mobilnya itu nabrak truk, terbuang itu sampai pindah ke jalur lambat, padahal nggak ada yang sampai jalur lambat kan itu ya. Itu kan jadi hiperbola kan itu ya. Ini barangkali ini yang dikatakan bahwa data eksternal primer sekunder itu bisa bisa kurang valid kan dia. Oke. Ini yang harus dipahamkan kan dia. Oke, berikutnya ini tadi udah ya, contoh data 75, 76, 72 dan sebagainya ini adalah ya tidak punya arti dan nilai apapun secara sendiri kan dia. Maka dikatakan sebagai sebuah data, dia tidak punya arti dan nilai. 75 ya angka 7 dengan angka 5. Nah, kemudian cara konseptual data itu bisa deskripsi tentang benda ya. Ini pengertian yang berbeda, saya ambilkan dari satu pengertian yang berbeda. Jadi deskripsi tentang benda, tentang data adalah deskripsi tentang benda ya. Bisa kejadian ya tadi yang mobil tadi. Benda tadi misalkan komputer misalkan aja. Kamu punya komputer enggak? Oh punya kan dia. Mereknya apa? Nah itu adalah itu data kan dia. Oh, kenapa toh? Enggak, aku mau pinjam chargernya misalkan aja. Nah itu kan menjadi informasi kan dia. Itu benda. Aktivitas dan transaksi ya yang tidak mempunyai makna ya atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai sama ya, tidak punya makna kan dia atau tidak punya arti tadi, ini tidak pengaruh secara langsung, itu tidak punya nilai kan dia. Data sering disebut sebagai bahan mentah informasi. Nah dalam pembagian data nanti ya ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah data terformat ya, sering kita peroleh itu ada tanggal, jam, dan sebagainya kan dia. Contoh ini sudah mulai ada jadwal ujian skripsi kan dia. Jadi dan saya dapat dari dari kalender ya, pakai sekarang kan dengan pakai Google Calendar aja udah cukup bagus ya gitu ya, diberitahu bahwa siang saya dapat uji skripsi kan dia. Itu adalah menyatakan tanggal atau jam, tanggal dan jam tertentu kan dia. Kemudian juga menyatakan mata uang. Kemudian teks ya, ini juga merupakan sebagai data ya, yang kita peroleh saat sekarang itu tadi kan huruf atau simbol kumpulan tadi itu adalah kombinasi tergantung secara masing-masing secara individu teks tadi kan dia. Jadi teks itu bisa sederetan angka, huruf dan sebagainya, titik koma itu termasuk data teks kan dia. Kemudian ada citra ya, ada citra image adalah dikatakan sebagai gambaran berupa grafik ya, foto, ronsen, tanda tangan ataupun gambar yang lain gitu ya. Sekarang baru tren ya tanda tangan digital kan gitu ya. Tanda tangan digital ya karena memang sekarang nggak dimungkinkan untuk ketemu fisik ya kan gitu ya. Mungkin barangkali Anda untuk remaja itu nggak takut amat itu ya, tapi kalau sudah di atas 50 itu kan berisiko tinggi banget nanti ya. Misalnya salah satu dosen Anda itu dosen informatika meninggal gitu kan dia. Itu anak, jadi ada satu dosen Amikom yang meninggal itu karena kena COVID itu kan dia. Nah, itu adalah image ya. Audio itu juga merupakan sebuah data kan dia, dalam bentuk suara, instrumen musik, suara binatang, gambar dan sebagainya, itu adalah audio. Kemudian video juga menyatakan data, sejumlah gambar yang bergerak dan bisa dilengkapi dengan suara, ini adalah juga data kan dia. Mungkin barangkali contoh-contoh yang di atas itu ini mudah ya karena kita ada pencari-hari, tetapi mungkin kadang-kadang kita nggak sadar. Jadi image itu adalah sebagai sebuah data kan dia. Nah, sebagai contoh misalkan pada saat ya belum lama ini ya, 10 bulan yang lalu saya kecelakaan itu tangan saya patah ya karena karena patah, bukan retak ya, patah itu kan berarti harus dipen kan dia, dipen kan dia. Tapi ternyata dari mana itu menyimpulkan bahwa itu patah itu dari ronsen ya, dari grafik dari ronsen itu muncul itu patah gitu kan dia. Kemudian dari ronsen itu patah maka kan harus disambung kan dia. Nah, disambung itu biasanya itu akan menggunakan pen ya, menggunakan pen dibedah harusnya kan dia, tapi ternyata kedokteran ilmu itu berkembang gitu ya, ternyata nggak dibedah, cuman pennya itu
kayak kayak paku itu, kayak paku, kemudian ditancapkan ke tulang, ya akhirnya ujungnya itu kayak kawat, itu kayak segede segede kawat lah, tapi platina itu bentuknya, itu ditancapkan ke ke tulang itu. Nah, setelah 7 minggu ya hampir 2 bulan itu ya, 7 minggu langsung dilepas kawatnya, karena studio hasil ronsen lagi, maka itu sudah nyambung kan. Itu contoh ronsen adalah juga merupakan sebagai data itu kan, karena dianalisa kemudian menjaga informasi, dia bisa menyimpulkan, diputuskan bahwa ini harus apa yang dilakukan kan nanti ya, begitu kan nanti ya. Nah, rekan saya kebetulan juga hasil ronsennya itu di rumah sakit yang berbeda dengan dokter yang beda kan nanti ya, maka dia dibedah, dikasih skrup ya, jadi kanan kiri di skrup itu hasil ronsen, hasil skrup itu kemudian selesai kan nanti ya. Nah itu kalau yang model teknologi baru itu begitu nyambung tinggal dicabut aja kelihatan dari luar. Tapi yang di skrup itu ya nunggu dibedah lagi karena harus ngelepas skrupnya kan. Berarti kan bedah lokal itu kan ya tetap aja dibedah kan harus harus dibius total kan nanti ya, karena sudah kalau badan model ke atas itu kan harus dibius total kan nanti ya. Itu bayangkan itu bius total lagi. Nah ini adalah karena teknologi ya, karena sebuah analisis itu kecanggihan dokter itu sendiri kan, itu sehingga kan bagi saya tidak cukup bedah 1 kali, tapi teman saya harus bedah 2 kali, buka lagi kan, di scrub lagi, udah trauma itu pasti, dibedah awal udah trauma, terus jadi balik lagi kan dikit selesai dikit. Ini adalah contoh bagaimana sebuah ronsen adalah merupakan sebagai data kan nanti ya, sehingga si dokter bisa menyimpulkan dan sebagainya. Mungkin barangkali ya itu kalau misalkan hasil ronsen jantung, mungkin barangkali hasil ronsen paru-paru kan nanti ya, dan sebagainya, itu adalah juga data untuk menyimpulkan itu. Nah, audio juga merupakan data juga kan dia. Barangkali kalau beberapa saat yang lalu ya, itu kalau di politik itu ada rekaman bagaimana misalkan itu rekaman data dianalisis, kemudian ya orang IT kan dia, kebetulan Amikom itu juga termasuk konsultannya Polda ya, kalau misalkan ada kasus yang berbasis multimedia itu menjadi saksi ahli kan dia. Jadi audio itu kan juga merupakan sebagai sebuah data juga kan dia. Dan untuk analisis ini suara aslinya bukan kan nanti ya. Kadang-kadang udah jelas suaranya mirip pun nanti dilihat di prosesnya itu juga data kan, untuk menyimpulkan sesuatu itu mungkin barangkali untuk kriminal. Video juga merupakan sebagai sebuah data ya kan, dia kasus pembunuhan dan sebagainya itu dia hasil video itu bisa dipakai untuk menjadi informasi. Nah inilah mungkin barangkali yang harus kita pahamkan gitu. Jadi tugas Anda ini ke depan juga bukan hanya sekedar data teks saja, tetapi juga data citra, data audio, data video kan dia. Sehingga kalau di dalam setiap prodi itu ada multimedianya, tujuannya karena yang dikelola bukan hanya data bukan hanya data teks saja, tetapi ternyata ada citra, audio dan video. Inilah mungkin barangkali yang harus kita pahamkan tentang data. Nah, kalau pengertian database ya, database adalah ini sama saja ya. Ini tidak mempunyai arti secara logis ya, dikendalikan secara sentral, kumpulan data ya. Kalau contoh database itu seperti contohnya berhenti mahasiswa itu database ya. Itu ditanya itu mungkin nggak punya arti, tetapi dia short juga ya itu. Susunannya logis itu misalkan di short. Berhenti mahasiswa itu kan di short itu ya. Kemudian nomor telepon, buku telepon itu kan di short. Kalau data mahasiswa itu adalah berdasarkan nomor mahasiswa, tapi kalau nomor telepon berdasarkan nama ya, bukan nomornya kan dia, nama orang gitu ya. Itu adalah shortnya. Itu kan tergantung kebutuhan. Jadi ini dikatakan sebagai database. Nah, kita lihat sekarang apa itu informasi kan dia. Jadi kalau informasi adalah kumpulan data yang sudah diproses ya, sebagai tambahan pengetahuan untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi informasi adalah data yang diproses. Tadi kan kita lihat tadi misalkan tadi ada ronsen tadi kan, itu kan data itu diproses menjadi informasi. Bagaimana prosesnya? Ya analisis tadi kan dia si dokter tadi itu. Oh ini patahnya di sini. Oh ini tangannya ini kan apa yang dilakukan tindakan dokter apa. Itu dasarnya adalah data valid itu kan dia. Terus kalau dokter yang canggih bagaimana caranya? Itu kan ternyata yang namanya ini tulangnya sudah nyambung gitu ya, tapi ternyata dampak dari bedah itu ternyata ini kan kalau kedinginan tangan saya kan nggak bisa
tidak bisa ngegem gitu ya. Ini kan sehingga sampai hari ini saya belum bisa naik motor lagi kan gitu ya. Ini adalah contoh bagaimana informasi tapi dipakai untuk dasar untuk pengambilan keputusan. Ya. Semakin banyak informasi semakin mudah orang membaca keputusan kan itu ya. Jadi misalkan rasanya dari sebelah kanan, sebelah kiri kan itu semakin banyak data kan memudahkan. Tapi kalau dari satu sisi mungkin kurang valid itu ya. Ini kan jadi ini adalah informasi. Nah, kita lihat ini ada contoh data akan kita proses kan. Kita coba ya ini ada angka tersebut ada 75, 65, 7 adalah angka-angka berat badan dari beberapa orang berada di lift Galleria Mall kan dia. Ini angka kan dia. Ini berarti data atau informasi nih? Informasi. Apa? Informasi. Angka-angka tersebut adalah menurut Anda adalah informasi kan nanti ya. Kita cek dulu. Data tersebut mempunyai arti karena itu adalah 75 itu sekarang udah berat badan orang gitu ya. Tetapi belum punya nilai. Ya cuman kita hanya tahu saja, oh 75 itu berat, oh itu berarti yang 75, yang 82 ya itu kan semakin besar kan dia. Ada yang 45 itu berarti urusan kan itu ya. Nah, ini yang disebut ini di antara data dan informasi. Punya arti tapi belum punya nilai. Belum punya nilai. Dari apa itu nilai? Mempengaruhi perilaku atau pengambilan keputusan kan dia. Jadi kalau misalkan itu akan menjadi nilai pada saat misalkan sebagai contoh ya tadi ronsen tangan saya itu kemudian dilihat dari atas dari samping kan kanan kiri itu kemudian dokter menyimpulkan akhirnya tindakannya berarti tindakannya operasi itu katakan nah itu sudah menjadi informasi kan dia bagi dokter yang merawat saya itu ronsen itu adalah informasi kan dia tapi mungkin bagi kemudian biasa ya kan sudah pada datang lihat gimana patahnya kayak apa sih kan dia ya bagi dianya data karena nggak bisa diapa-apakan kan ya. Jadi ini adalah di antara data dan informasi. Coba kita tambah statement berikutnya. Statement berikutnya. Berapa berat keseluruhan ya? Keseluruhan itu ya ini sudah saya jumlahkan dari berat badan itu karena liftnya nggak naik gitu. Karena liftnya nggak naik gitu. Sekarang dapat diambil kesimpulan. Sekarang kita dapat mengolah data asli tersebut dengan menggunakan penjelasan dari pertanyaan di atas. Berapa berat keseluruhan orang berbeda itu? Itu adalah 559. Ini beratnya kan. Sedangkan kapasitas maksimal lift misalkan 500 kilo. Sehingga yang tadi adalah liftnya tidak akan naik karena overload nanti ya. Jadi liftnya nggak akan naik karena terjadi overload. Itu berapa overloadnya? Berapa overloadnya? 59 kilo. 59 kilo ya kan ya. Berarti agar liftnya bisa naik, apa yang dilakukan? Salah satu turun. Salah satu turun kan itu ya. Nah, salah satu turun kan itu ya. Itu baru dikatakan sebagai sebuah informasi kan itu ya. Yang turun yang mana yang nampak di sana itu? 45 turun, liftnya naik enggak? Belum. Ya. Karena masih overload kan. Pokoknya selain 45 gitu aja kan ya. Gitu ya. Oke, nah ini kan simulasi begini kan. Ini karena ternyata begitu. Jadi informasi itu dikatakan informasi itu kalau punya arti dan nilai kan ya. Nah, sama ya barangkali pada saat Anda melihat jadwal kuliah prodi Anda, itu bagi Anda adalah informasi. Ya. Tetapi mungkin prodi yang lain informatika melihat itu ya just data saja. Atau di antara data dan informasi, oh itu jadwalnya nak SI toh kan itu ya. Gitu aja kan itu ya. Sebagai contoh seperti itu ya. Walaupun itu mungkin bagi Anda informasi tapi bagi orang lain menjadi tidak informasi kan itu ya. Kemudian mungkin ini bagi kelas lain bisa saja tidak informasi misalkan ini kelas 4 ya sama kelas 3. Ada kelas 2 kemudian dosenmu siapa Pak Bambang gitu ya. Ini jadwalnya kan gitu ya. Oh, gitu aja. Itu bagi dia bukan informasi. Gitu. Tapi mungkin aja nanti suatu saat ya kan dia nanti kalau sudah UTS itu biasanya itu banyak yang bergabung ya. Kalau nggak jadi prodi informatika waktu itu kok banyak banget itu online nggak ada masalah sih kan dia. Biasanya cuma maksimal 60-an,
sampai 70 lebih. Ternyata beberapa kelas tuh gabung ya. Karena kalau udah modeling, saya punya jam terbang lebih tinggi ya. Kalau bikin flowchart tuh saya punya jam lebih tinggi dibandingkan rekan-rekan saya. Karena yang mengajar SIM saat sekarang itu dulu masih swasta semua kan gitu ya. Harusnya mereka lebih pada saya harusnya kan gitu. Tapi mungkin karena jam terbang pengaruh itu nanti kan ada gabungan. Oke, itu barangkali seperti itu ya. Seperti Anda melihat jadwalnya anak informatika, ya itu bagi Anda itu antara data dan informasi. Jadi informasi menjadi informasi setelah dia punya arti dan punya nilai. Nilai itu apa? Itu sebuah keputusan tadi kan. Misalkan tadi ronsen bagi dokter adalah informasi. Bagi Anda hasil ronsen saya itu bukan informasi, itu antar data dan informasi. Tapi pada saat misalkan seperti contoh ini kan orang-orang di lift ini itu akhirnya turun gitu. Salah satu turun, akhirnya naik, itu adalah dia menjadi informasi ya. Setelah diputuskan barulah dia menjadi informasi. Oke. Kemudian semakin banyak informasi ya yang harus dipahamkan. Semakin banyak informasi, semakin mudah orang membuat keputusan kan ya. Semakin banyak informasi, semakin mudah orang membuat keputusan. Nah, tetapi informasi itu difilter kan dia. Tidak apa, informasi itu difilter. Bukan terus jadi apa? Jadi sampah kan tuh. Ada 3 hal, ada 3 ini. Dia katakan kapan informasi itu berkualitas atau informasi itu baik kan dia. Ini nanti kalau apa diujikan itu kadang-kadang ini dimakan mentah saja kan dia. Parameternya adalah akurat, tepat waktu dan relevan. Ini Anda pakai nanti dalam membuat skripsi. Waktu Anda membuat informasi apapun skripsi Anda, kita kan pasti bicara informasi waktu Anda mengolah informasi. Karena yang dikelola adalah informasi. Informasi manajemen itu pasti mengelola informasi. Nah, masih nanti pada saat output-nya akan dites itu. Seberapa akurat, ketepatan waktu yang paling gampang akurat itu. Contohnya misalkan begini ya, ini apa pengertiannya begitu ya. Ini dari buku manapun yang saya baca itu, ya cuman begini aja parameternya itu. Tapi ada satu buku yang ditambah itu apa lengkap sama apa itu ada 5 itu. Kalau saya cenderung pakai menggunakan 3 itu. Akurat misalkan begini. Pada saat ada perubahan kurikulum, ya, ada perubahan kurikulum, kira-kira Anda bertanya kepada siapa? Kalau ada perubahan kurikulum di prodi SI ya, prodi Anda ini ada perubahan kurikulum nih. Anda bertanya kepada siapa? Agar berkualitas informasinya, Anda bertanya pada siapa? Menurut Anda? DAK, Pak. DAK kan tuh DAK ya. itu ya, kalau misalkan nilai Anda tidak keluar, Anda bertanya pada siapa? Nilai Anda tidak keluar. Yang pertama Anda tanya pada siapa? Dosen pengampu, Pak. Bisa dosen pengampu. Oh, saya udah ngasih nilainya itu. Terus? DAK, Pak. DAK, Pak. Oke, DAK adalah Direktorat Akademik ya. Itu dia berarti adalah mengelola nilai dan sebagainya. Administrasi akademik itu dikelola oleh data. Kalau kurikulum yang buat bukan DAK. Siapa yang buat kurikulum? Kira-kira kokinya prodi SI siapa? Kokinya, sehingga kok ada 3 konsentrasi. Kokinya siapa? Oke ya. Saya dulu pernah jadi kokinya SI ya. 17 tahun yang saya bukan berarti kan ini karena periode kedua ya. Kemarin saya dapat amanah ulang ya untuk menjadi wakil rektor bidang akademik lagi ya itu. Ini berarti apa sekitar 4 tahun yang lalu ya. Jadi 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu saya itu adalah ketua jurusan atau kaprodi ya. Kaprodi ini yang harus Anda tahu kan nanti ya. Jadi kaprodi atau ketua jurusan dulu ya. Ketua program studi itu punya tanggung jawab itu dia adalah koki prodi ya. Dibantu oleh sekretaris prodi dan beberapa namanya dosen rumpun gitu ya. Dosen rumpun. Nanti dia akan di bawah kendali apa senat fakultas ya. Kalau Anda punya senat mahasiswa, ada senat fakultas. Senat fakultas FIK kan dia. Jadi nanti dari kaprodinya desain kurikulum, kemudian dia bawa senat fakultas ya, dari senat fakultas setelah di ACC senat fakultas maka dibawa ke rektor ya. Sebelum ke rektor ke Barek 1 ke saya dulu, saya cek dulu apa saya cek dulu
kurikulumnya, sehingga untuk bisa menjadi wakil rektor satu bidang akademik itu pernah menjadi ketua jurusan atau pernah menjadi dekan. Kalau belum pernah jadi pejabat itu nggak mungkin jadi wakil rektor bidang akademik kayak saya kayak gitu ya. Syaratnya nggak susah itu kan dia. Kalau keuangan ya nggak usah, penting nggak kalau mahasiswa juga tidak ada syarat khusus itu ya. Tapi kalau barek satu udah khusus. Sehingga siapa yang membuat kurikulum tadi? Pak Erik. Ya? Pak Siapa? Erik bukan Pak. Pak Erik. Kaprodi Anda siapa tuh? Ketua jurusan Kaprodi Anda siapa? Ketua program studi. Anggit, Pak. Pak Anggit yang baru ya kemarin kan kemarin habis baru pergantian. baru dilantik kemarin tanggal barengan kebetulan ada pelantikan kemarin saja di saksi ya oke kan dia. Jadi Pak Anggit lah yang bertanggung jawab dengan kurikulum kan dia. Nah, dia akan konsultasi dengan rumpun ya, dengan dosen dan rumpun mata kuliah, dia konsultasi dengan dekannya, kemudian konsultasi dengan saya itu. Kenapa? Biar begitu jadi itu sudah tidak usah dikoreksi lagi kan, ada konsultasi kan dia. Nah, itu sehingga pada saat ada perubahan kurikulum agar akurat Anda bertanyalah kepada Pak Anggit atau Sekprodinya ya. Sekprodinya SE sekarang Bu Sumarni Ardi itu ya, yang baru kayaknya Bu Sumarni Ardi kemarin kalau nggak salah kemarin itu. Itu adalah Sekprodinya Pak Anggit. Ya. Itulah mereka bertanggung jawab kokinya itu. Jadi mau dibawa kemana prodi Anda itu mereka yang bertanggung jawab itu ya. Jadi kalau lulusannya nanti nggak laku di pasar, ya mereka yang langsung diganti tuh. Berarti nggak benar tuh desain kurikulumnya. Ya kan begitu. Itu adalah akurat kan dia. Kemudian tepat pada waktunya kan dia, tepat pada waktunya. Jadi yang namanya ketepatan waktu ya. Ya kan sebagai contoh ini misalkan. Beritahu pada Anda nih, misalkan ya, tapi ini hanya misal ya, Anda kata minggu depan saya kosong ya. Minggu depan saya kosong. Ini berarti adalah informasi adalah tepat waktu sebelum kuliah dimulai. Anda sudah sudah tahu. Sebentar, yang saya mute dulu ya. Oke, suaranya ke sini. Oke. Nah, itu adalah tepat waktu. Tapi pada saat mungkin rekan Anda, mungkin besok tahunya baru pada saat hari Selasa ya, jam 7:04 loh, ini kok mau gabung kok nggak ada Pak Bambang gitu ya. Bagian informasinya telat ya. Sehingga dia harus bergabung dengan Zoom. Kalau Anda udah tepat waktu kan dia. Itu ya, tepat waktu ya. Tepat waktu itu seperti itu. Informasi tepat waktu. Contoh seperti itu ya. Misalkan nih saya juga lupa nih buat. Tadi malam itu hari Senin kemarin ya, Senin itu. Indonesia Idol lah, saya telat lagi ya. Informasinya, oh iya ya tadi malam Senin, kemarin Senin, aduh nggak lihat saya kan dia. Berarti bagi saya waktu membuat keputusan saya akan udah rencana wah nanti Indonesia Idol udah masuk 4 besar kan dia. Karena saya senang musik juga kan dia. Nah itu saya mau nonton nanti ya. Tapi pagi tadi, wah iya ya tadi malam itu Indonesia Idol ya udah telat kan dia. Saya berarti nggak nonton katanya gitu ya. Jadi kalau misalkan berkualitas itu berarti ada tepat waktu itu. Ya kalau tidak tepat waktu berarti ya tidak bisa membuat keputusan yang benar kan dia. Kan nggak bisa balik lagi waktunya kan dia. Berarti Senin tak tarik lah kan dia. Ya paling banter nanti lihat YouTube itu, tapi kan nggak seru kan dia. Serunya itu kan pada langsung ya. Kayak kita nonton bola kan dia. Serunya kan langsung misalkan. Kalau misalkan balap motor juga sama kan dia. Kalau balap motor itu seru juga kan dia. Walaupun kadang-kadang kalau di Trans 7 itu kalau sebelum saya nggak nonton lihat di manapun langsung buka dari awal seakan-akan itu live itu ya, tinggal diulang tapi seakan-akan live, hasilnya apa kan belum tahu kan dia. Ini adalah tepat waktu ya. Jadi kalau misalkan ini banyak terjadi misalkan bagaimana mencari informasi tidak tepat waktu kepada seorang mahasiswa karena suatu kesulitan masalah pembayaran itu kan bisa yang banyak yang tidak menggunakan fasilitas dispensasi ya kan, keuangan kan punya prerogatif untuk memberikan dispensasi kepada mahasiswa, tetapi mahasiswa itu setelah ditelepon baru kamu belum registrasi belum punya uang, lah kan bisa minta dispensasi kan nanti ya. Nah itu kan karena ternyata informasi dia kan kurang gitu. Yang relevan. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya, yang ketiga adalah relevan ya. Relevan itu ya intinya sesuai dengan yang diminta kan itu ya. Yang diminta.
Jadi relevansi adalah sesuai dengan minta. Sebagai contoh misalkan realnya kan dia. Atau barangkali begini, Anda mau beli handphone. Perlu informasi nggak untuk memutuskan saya kira-kira handphone apa? Saya punya budget nih, 4 juta untuk beli handphone. Perlu informasi nggak? Bagi Anda. Selagi kita mau beli handphone, ya kita beli handphone, punya duit 4 juta. Anda langsung ke toko apa cari informasi dulu? Cari informasi. Informasi dulu, Pak. Informasi dulu kan, dicek-cek dulu kan. Budget 4 juta itu apa ya kira-kira kan. Itu handphone ya, itu namanya relevan. Jadi Anda mencari data, cari informasi tentang harga handphone, kemudian apa varian dan sebagainya itu menjadi relevan. Akan menjadi tidak relevan, Anda mau beli handphone, tapi buka-buka itu komputer kan dia. Anda browsing-browsing, cari di googling itu, lihat harga komputer kan, ditanya sama temennya, itu ditanya ke temennya, loh, kamu mau beli komputer? Enggak, mau beli handphone. Loh, kok buka-buka komputer? Ya, kaget, Kak. Nah, itu adalah contoh bagaimana bahwa informasi yang tidak relevan. Ini dikatakan sebagai 3 parameter ya. Jadi semakin banyak informasi, semakin mudah orang membuat keputusan. Tapi ini harus Anda mengerti ya. Ini sedikit dihafal kan dia. Jadi ada 3 parameter, akurat, tepat waktu, dan relevan. Itu ini kunci seseorang itu. Nah, ini sebagai contoh misalkan begini, suatu saat misalkan begini. Saya waktu jadi kota jurusan kan dia. Kaprodi sekarang ya, dulu ketua jurusan 17 tahun loh saya jadi ketua jurusan nanti. Jadi pada saat saya ditanya oleh sekelompok mahasiswa datang ke tempat saya, Pak Bambang kan dia. Iya gimana? Saya semester 5 ini, semester 6 kan mengambil skripsi waktu itu kan dia. Terus boleh nggak skripsi multimedia Pak gitu. Ini anak SI. Boleh nggak skripsi multimedia? Saya bilang, loh boleh. Loh kenapa tidak kan dia? Loh, kata teman-teman nggak boleh kan? Kata teman-teman tidak boleh kan? Yang akurat, informasi dari teman-teman apa dari ketua jurusan? Atau Kaprodi tadi? Pak Potri. Dari Kaprodi, kan yang bertanggung jawab, yang mengizinkan kan Kaprodi, bukan teman-temannya gitu. Nah, jalan gitu, rombongan. Saya ingat sekali itu. Ada mungkin sekitar berapa ya? Mungkin sekitar ya 8-9 orang atau mungkin 10-an orang itu. Jangan masuk semua. Karena nanti kan penuh itu. Ya walaupun belum ada pandemi, tapi tetap aja kalau orang kan ganggu sekitarnya kan tidak sendirian di ruangan dia. Nah itu akhirnya masuk lagi Pak. Loh tapi kata teman-teman itu nggak boleh loh Pak. Loh saya tanya lagi, lah kaprodinya itu saya apa teman-temanmu kan dia. Nah itu kan ya. Ya mungkin saking anunya juga kan dia, karena kan kalau sudah terlanjur membuat skripsi ternyata nggak boleh kan masalah kan dia. Saking apa ya, saking hati-hatinya gitu. Begitu tinggi aja. Iya kan saya ketua jurusannya. Oh iya betul Pak. Terus balik lagi keluar, masuk lagi kan tuh. Satu orang itu cewek ingat sekali itu. Pak, Rit ya Pak? Yakin ya Pak ya? Boleh ya Pak ya? Nah, itu kok gitu itu. Masih nggak percaya. Oke, itu cerita yang sungguh-sungguh terjadi waktu saya menjadi Kaprodi. Jadi Kaprodi atau ketua jurusan itu nggak mudah kan itu ya. Karena dia bertanggung jawab sepenuhnya tentang kualitas lulusannya. Kalau prodinya akreditasinya nggak bagus itu tanggung jawabnya Kaprodi dan sebagainya kan dia. Oke. Nah, coba sekarang. Yuk ya, Anda proaktif kan dia. Ada 3 parameter kan dia. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana agar informasi yang diperoleh itu akurat? Menurut Anda bagaimana? Bagaimana caranya agar informasi yang diperoleh itu akurat? Bagaimana caranya agar informasi yang diperoleh itu menjadi akurat? Cari informasi tersebut dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber yang? Dari berbagai sumber yang terpercaya, yang memiliki nama-nama besar itu, Pak. Yang nama besar. Ya, yang banyak kompeten di bidangnya. Iya, kompeten di bidangnya. Ya harus. Kalau contohnya apa sih misalkan? Contohnya apa? Agar akurat? Misalnya kalau berita kan ada Tribun News gitu. Tribun News itu. Ya, gimana itu beritanya? Mestinya kalau kita cari sumber, mestinya misalkan contoh yang gampang aja lah kalau tadi, yang gampang itu. Kalau ada perubahan kurikulum, Anda bertanya kepada siapa? Tadi kalau tadi pada saat perubahan kurikulum di Prodi SI, Anda bertanya kepada siapa?
Prokaprodi Pak Anggit. Kaprodi Anggit itu. Kalau misalkan Anda butuh informasi tentang beasiswa kemana? Ke keuangan. Beasiswa? Bisa masuk keuangan. Kemahasiswaan, oke, kan ya. Coba nanti ini penting banget nanti ya. Jadi kan Anda tadi tidak jadi ini kan dibutuhkan bahwa Anda orang informasi ya, itu kan harus itu. Jadi kalau pada saat kita agar meraih informasi yang akurat, mencari sumber yang memang sesuai dengan yang mau dipakai untuk membuat keputusan tadi itu kan nanti ya. Akurat sebagai contoh misalkan contoh itu kan. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita belanja online itu gimana kalau misalkan memastikan bahwa barangnya bagus. Dari mana? Kalau kita mau belanja online agar memperoleh barang yang bagus, gimana? Saya tuh sekarang iseng-iseng senang dari review, Pak. Dari review kan itu ya. Dari review itu kan nilainya berapa? 5, wih mutlak 4,9 ya. Jangan dikira loh, review juga kadang-kadang ada ada kompetitor dia yang ngasih nilai 1 terus wah kan nilai kasih 1 itu kan biar nggak ada orang beli kan itu review kan itu ya. Saya kalau belum ada review gimana? Berani nggak gambling? Berani nggak? Saya pernah gambling itu dapat itu. Suatu saat ada Biju-bijuan, Pak. Tergantung penjualnya, Pak. Iya, ada 0, belum ada pembeli sama sekali. Kemudian itu ada counter Levi's kan, salah satu counter Levi's. Kemudian saya cek dulu, ya tetap kita melakukan analisis kan ya, kayak berapa panjangnya, standar, kemudian ukurannya ya. Kita lihat ukuran kalau lingkar perut itu ukuran misalkan nomor 34, lingkar perutnya berapa, panjangnya berapa, celananya kan itu ya. Dari situ asli ini kan itu ya. Berapa harganya? Saya beli Levi's 76.000 kan dia. Itu orang pertama pembeli kan dia. Begitu saya beli, istri saya nggak mungkin asli kan dia ya. Asli saya bilang gitu, datang ternyata asli. Ternyata asli kan dia. Terus saya mau beli lagi, ternyata itu harganya sudah 775.000 kan. Jadi 76 dari 700. Jadi dia langsung diskon berapa persen itu. Ya beruntung cuma 1 aja, kan ngasih review 5, recommended itu ya, dia langsung duduk orang banyak yang beli kan. Padahal itu kan itu gambling itu. Tapi saya juga gambling yang salah kan, yang beli jaket itu pertama ternyata bukan jaket itu. Ya itu kan kadang-kadang iseng-iseng main-main kayak gitu ya. Itu adalah akurat. Agar tepat waktu, caranya gimana? Agar informasi tepat waktu, apa yang Anda lakukan? Apa kira-kira yang Anda lakukan? Ya selalu update, Pak. Update informasi. Selalu update informasi kan. Ya. Agar relevan? Bagaimana caranya informasi agar relevan? Ya, mengelola informasi tersebut, memilih-milih yang mana yang bagus, yang mana enggak. Bagus bukan relevan kan itu ya. Relevan itu apa tuh? Jadi waktu Anda mau beli handphone, cari informasi tentang apa? Tentang handphone, bukan iya, tentang sesuai dengan kebutuhan laptop. kan itu ya. Iya. Itu sesuai dengan kebutuhan ya. Oke. Nah, nanti kita cek ya. Nanti habis ini saya pindah ke Classroom. Soalnya tadi ini 3 ini tadi ya. Saya udah membuat kalau yang Anda memperhatikan, ini mestinya tidak sulit itu ya. Saya beri waktu sekitar 40 menit nanti kan nanti ya. Anda ke Classroom, Anda mengerjakan kuis ya, bagi saya itu kan nanti nilai itu. Itu saya kasih ini. Tadi ada 3 hal ya. Jadi semakin banyak informasi, semakin mudah orang membuat keputusan. Tapi di filter 3 hal. Nah nanti pertanyaannya, bagaimana caranya ya? Bukan terjemahan ini ya, tapi adalah bagaimana caranya agar informasi berkualitas. Parameternya betul ada 3, akurat, waktu, relevan. Tapi caranya dikupas satu tadi ya. Tadi Anda sudah mencoba merespon, belum lengkap gitu ya. Nanti di sana pertanyaannya, bagaimana caranya agar memperoleh informasi yang berkualitas. Pertanyaan begitu kan dia. Nah nanti bagaimana menjawabnya? Dijawab dulu akurat, tepat waktu, relevan gitu ya. Agar akurat caranya, agar tepat waktu caranya, agar relevan caranya gimana? Beri contoh kan itu ya. Beri contoh silakan. Contohnya terserah Anda. Contoh yang mana kan itu ya. Itu Anda cek di sana kan dia. Nanti oke sebentar. Saya tak kembali, siapa tahu presentasinya sudah bisa, kan sudah ada, lalu apa namanya ya, bisa coba lagi kalau bisa nanti presentasi ini, kalau enggak saya minta tolong Anda presentasi manual seperti biasa kemarin, nanti akan saya ulah lagi. So, bentar, tunggu dulu.
Pak Bambang, saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk yang tugas yang minggu kemarin kan saya kan itu mengumpulkannya itu pas jam 9. Jadi keterangannya kan tone inlet dan poinnya kan jadi 75 itu, Pak. Tapi kan itu karena apa? Jadi laptop saya itu kan yang satu ini kan nge-freeze loh, Pak. Jadi kan udah saya kerjakan, udah saya itu nge-freeze ngehang. Jadi kan saya nunggu lama kan, Pak. Terus itu. Jadi kan saya ngumpulkannya telat itu apa nilainya jadi berkurang nggak ya, Pak itu? Ya berkurang kalau maksimal 75 ya. Itu kan saya buat otomatis itu nilainya berkurang. Ya, 75 itu. Oh, okay. Maksimal 75 bukan 75 nilainya, maksimal 75. Jadi kalau tepat waktu nilainya penuh 75. Kalau misalkan kalau sesuai dengan ya, karena isi ya, sesuai dengan itu. Tapi kalau misalkan bisa aja 70, bisa 65 atau kalau terlambat otomatis kan kena potongan pasti kan dia. Terlambatnya berapa lama kan dia? Kan muncul nanti. Ya, saya tidak saya buat memudahkan jadi nggak kira-kira kan dia. Nah kira-kira seperti itu kan dia. Ya artinya kan gini lah, berusaha semaksimal mungkin ya itu karena mungkin tidak 10 karena bobotnya itu mungkin bisa 3% bisa lebih ya nanti kalau ternyata bukan 10 itu bobotnya semakin tinggi kan dia. Itu sebetulnya ini presensi tetap tidak bisa dilakukan secara sistem. Nah, saya minta bantuan lagi ya untuk dibantu teman-temannya untuk presensi manual. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak Anda langsung ke classroom. Waktunya sampai jam 8.40 ya. Anda kerjakan. Sudah saya beritahu tadi clue-nya kan itu ya. Silakan yang perhatikan masih bisa maksimal nilainya. Oke, silakan dikerjakan ya dari mungkin barangkali nanti kalau ada tanya-tanya kita bisa di forum, saya buatkan di forum dia. Oke, saya akan langsung masuk ke classroom ya.